Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna untuk kesempatan presentasinya. Saat ini saya akan menyampaikan presentasi dari book chapter yang kedua untuk mata kuliah Inovasi dan Difusi Teknologi, di mana pada chapter kedua ini dengan judul Theoretical Foundation of Innovation and Technology Diffusion. Untuk subchapternya sendiri, sesuai dengan diskusi yang telah dilaksanakan di kelas selama beberapa pertemuan, maka dibagi yang pertama ada berbicara tentang paradigma inovasi dan difusi teknologi. Yaitu di dalamnya nanti akan membahas teori difusi dan inovasi, lalu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, dan Five Stage Adoption Process. Kemudian subchapter yang kedua akan membahas terkait integrasi teknologi dalam pendidikan vokasional. Jadi strategi apa saja yang dapat dilaksanakan untuk melakukan integrasi teknologi dalam pendidikan vokasional, antara lain berbicara tentang teknologi acceptance model, lalu teknologi enhanced learning, dan penerapan big data dan analisis dalam pendidikan. Yang ketiga akan berbicara tentang tren perkembangan teknologi dalam pendidikan vokasional. Di yang pertama berbicara tentang paradigma inovasi dan difusi teknologi. Sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan di samping kanan, maka kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, pasti akan berkaitan dengan evolusi dari revolusi industri ya. Di mana revolusi industri itu sendiri telah berkembang melalui 4 gelombang utama, mulai dari penggunaan mesin uap di era yang pertama, sampai dengan integrasi teknologi digital, artificial intelligence, Internet of Things, serta blockchain di era yang keempat atau yang terakhir. Nah, setiap tahap revolusi industri tersebut itu membawa perubahan signifikan, baik dalam hal produktivitas maupun struktur sosial, serta kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang difusi inovasi itu sendiri, ini merupakan proses bagaimana teknologi dan ide-ide baru itu dapat diterima oleh masyarakat. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ada keunggulan relatif, kemudian kompatibilitas atau kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, kemudahan penggunaan, serta observasi akan hasilnya. Jadi percepatan konektivitas global di era digital ini mempercepat proses dibandingkan era-era sebelumnya. Nah, yang ketiga berbicara tentang perubahan fokus teknologi ke keberlanjutan. Artinya apa? Jadi paradigma inovasi saat ini itu tidak hanya menitik beratkan pada efisiensi saja, tapi juga pada keberlanjutan, di mana teknologi yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan, dan saat ini banyak perusahaan, banyak pihak itu sudah menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan ya, atau green teknologi itu sudah menjadi perhatian penting. Sehingga kesadaran terhadap isu lingkungan dan sosial itu menjadi pendorong utama untuk inovasi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi, maka selain berbagai peluang yang tercipta untuk meningkatkan efisiensi, tetapi ada juga tantangan yang pasti dihadapi ya di dalam difusi teknologi tersebut. Misalnya kesenjangan akses teknologi, kemudian mungkin ada resistansi atau ada perlawanan, serta ada kekhawatiran akan risiko bisa terjadi penggantian tenaga kerja manusia oleh otomatisasi. Jadi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan itu menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, untuk subchapter 1.1 ini akan berbicara tentang teori difusi inovasi yang disampaikan oleh Everett M. Roger. Berdasarkan Everett M. Roger itu ada 5 elemen utama ya yang dijelaskan oleh teori difusi inovasi. Jadi teori difusi inovasi sendiri itu menjelaskan bagaimana adopsi suatu inovasi oleh masyarakat. 5 elemen tersebut apa saja? Yang pertama adalah keunggulan relatif. Bagaimana inovasi yang baru tersebut itu lebih unggul jika kita bandingkan dengan teknologi lama. Kemudian kompatibilitas, jadi kesesuaian inovasi tersebut sesuai nggak dengan kebutuhan pengguna. Lalu kompleksitas, seberapa sulit tingkat penggunaan dari teknologi tersebut. Apakah mudah digunakan atau misalnya dalam implementasinya ternyata sulit digunakan, itu dilihat dari tingkat kompleksitasnya. Kemudian kemampuan untuk diuji coba, apakah inovasi tersebut telah diuji coba dalam skala kecil dulu sebelum melaksanakan adopsi secara luas. Dan yang terakhir dari 5 elemen tersebut
adalah kemampuan untuk observasi. Apakah hasil teknologi tersebut atau hasil inovasi tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Untuk klasifikasi adopter sendiri dalam proses difusinya, Roger membagi masyarakat menjadi 5 kategori utama dalam menerima inovasi. Sesuai dengan gambar yang di samping kanan tersebut. Jadi, yang pertama adalah inovator. Mereka adalah kelompok pertama yang berani untuk mencoba inovasi. Nah, yang kedua adalah early adopter. Jadi mereka merupakan pemimpin opini yang nantinya akan mempengaruhi kelompok lainnya. Kalau dilihat dari angka tersebut, inovator atau kelompok yang pertama ini memang jumlahnya cenderung lebih kecil ya, 2,5%. Lalu early adopter itu jumlahnya kemudian cenderung meningkat, jadi bisa dilihat di kurva tersebut, kurvanya nanti cenderung naik, kemudian nanti sampai di titik tertentu, lalu dia akan menurun kembali. Lalu berikutnya, kelompok yang 3 dan 4 ini adalah early majority dan late majority. Jadi mereka ini adalah kelompok masyarakat yang melihat dulu inovasi atau teknologi baru tersebut itu sudah berhasil diterapkan atau belum. Pelaksanaannya seperti apa, sudah baik atau tidak. Mereka menunggu dulu melihat perkembangan. Dan yang terakhir, laggards ini adalah kelompok terakhir yang paling lambat dalam menerima informasi. Alasannya bisa macam-macam. Mungkin awalnya karena skeptis dengan inovasi baru tersebut, atau bisa saja karena mereka memiliki keterbatasan akses sehingga tidak dapat mengakses teknologi tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan vokasional, maka teori ini akan membantu memahami bagaimana teknologi baru seperti VR atau AR atau platform e-learning seperti Moodle itu kemudian dapat diadopsi oleh institusi. Jadi proses adopsi itu dipengaruhi oleh manfaat teknologi itu sendiri, kesesuaian teknologi tersebut dengan kurikulum, kemudian kemudahan penggunaan, serta tidak lupa juga dukungan dari para pemimpin di institusi ya, jadi para pengambil kebijakan itu kemudian berperan penting. Untuk menerapkan strategi implementasi, maka dapat difokuskan untuk mengatasi hambatan di setiap tahap adopsi untuk memaksimalkan keberhasilan dari integrasi teknologi. Oke. Berikutnya untuk subchapter 1-2 akan membahas tentang Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Jadi yang pertama, sesuai dengan gambar yang ada tersebut, ada 4 konstruk utama dari UTAUT ya, ada 4 konstruk utama dari UTAUT. Yang pertama adalah performance ekspektansi, jadi keyakinan bahwa teknologi baru tersebut itu akan meningkatkan kinerja dari pengguna. Kemudian di bawahnya ada effort ekspektansi, berbicara tentang kemudahan penggunaan teknologi. Kemudian ada social influence, bagaimana pengaruh sosial atau dukungan orang lain untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan yang keempat adalah facilitating condition, bagaimana dukungan infrastruktur dan sumber daya memadai. Nah, keempat faktor utama tersebut kemudian nanti akan berkorelasi dengan komponen-komponen lainnya seperti gender, kemudian umur, pengalaman, kemudian keinginan untuk menggunakan inovasi baru tersebut yang nantinya akan berpengaruh kepada perilaku penggunaan. Nah, dalam konteks pendidikan vokasional, penerapan UTAUT nanti akan membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi para pendidik dan siswa untuk menerima teknologi baru tersebut. Jadi kalau misalnya teknologi tersebut itu dirasakan mudah untuk digunakan dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran, maka teknologi tersebut biasanya dapat lebih diterima. Tidak lupa juga harus ada dukungan sosial ya dari rekan sejawat dan kebijakan institusi. Untuk dapat menerapkan teknologi, maka UTAUT dapat digunakan untuk merancang strategi adopsi di institusi pendidikan vokasional dengan memastikan teknologi tersebut mudah digunakan, tidak lupa juga memberikan pelatihan, dan menyediakan infrastruktur pendukung. Jadi para pemimpin institusi atau pengambil kebijakan juga perlu untuk mempromosikan manfaat teknologi supaya nanti penerimaan dan penggunaan itu nanti akan meningkat oleh para pendidik atau pengajar serta para siswanya. Untuk subchapter 1-3 akan membahas tentang 5 tahap adopsi teknologi. Jadi 5 tahap adopsi teknologi seperti di gambar sebelah kanan tersebut itu akan membahas tentang knowledge, yaitu bagaimana sih cara kerja teknologi baru tersebut, kemudian persuasion, bagaimana dapat membentuk opini terkait teknologi tersebut berdasarkan pengalaman atau informasi,
kemudian decision, memutuskan untuk menerima atau menolak teknologi baru tersebut, implementation, menerapkan teknologi tersebut dalam kegiatan sehari-hari, dan confirmation, jadi mengevaluasi hasil penerapan teknologi untuk memutuskan apakah mau melanjutkan atau menghentikan penggunaan teknologi tersebut. Nah, untuk faktor-faktor penentu adopsi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain manfaat dari teknologi tersebut, kemudian kompatibilitas atau kesesuaian, lalu kemudian penggunaan, dan observasi hasilnya ya. Jadi faktor-faktor tersebut nanti akan menentukan seberapa cepat sebuah teknologi itu diadopsi oleh individu atau institusi. Nah, di dalam pendidikan vokasional, model ini, 5-stage adoption process ini nanti akan membantu institusi untuk merancang strategi implementasi teknologi. Jadi contohnya nih, pada tahap knowledge, institusi dapat mengadakan pelatihan atau demonstrasi teknologi. Kemudian nanti saat tahap implementation, dukungan teknis atau infrastruktur yang memadai juga dapat memastikan keberhasilan adopsi teknologi baru tersebut. Misalnya saat ini yang lagi ramai diterapkan di pendidikan vokasional, yaitu simulasi berbasis virtual reality atau perangkat pembelajaran digital. Nah, untuk integrasi teknologi di dalam pendidikan vokasional ini sudah masuk pada subchapter yang kedua. Jadi ada 4 poin utama di sini. Yang pertama adalah evolusi dari integrasi teknologi. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan vokasional, maka sudah berkembang. Dulunya itu fokusnya pada keterampilan manual, maka sekarang sudah mulai bergeser kepada penggunaan teknologi canggih seperti VR, AR, kemudian IoT, serta AI ya. Jadi teknologi-teknologi ini dapat memungkinkan pembelajaran berbasis simulasi yang aman dan relevan ya, sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dan teknologi tersebut juga dapat memberikan siswa pengalaman praktis yang mendalam, bagaimana mereka dapat melakukan praktek tanpa resiko yang besar. Oke, yang kedua adalah dampaknya pada kurikulum seperti apa? Kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, jadi dampak pada kurikulum adalah teknologi mendorong penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang dinamis dan relevan. Jadi nanti dalam pengembangan modul-modulnya itu nanti akan disesuaikan dengan teknologi yang terbaru, antara lain misalnya robotika atau otomasi atau big data. Jadi dari pihak institusi juga memang ada baiknya menginvestasikan infrastruktur seperti perangkat simulasi, kemudian laboratorium digital, dan tidak lupa juga koneksi internet atau konektivitas yang tinggi supaya mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, tantangannya apa? Jadi kalau kita berbicara tentang integrasi teknologi, ada kalanya akan menghadapi tantangan, antara lain adanya resistansi mungkin dari para pengajarnya, ada yang mungkin menolak atau tidak bersedia. Bisa saja terjadi kesenjangan digital, jadi mungkin teknologinya banyak yang baru dan berkembang, tetapi infrastruktur di sekolah itu tidak mendukung misalnya. Karena kalau kita berbicara tentang infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang jauh atau daerah-daerah yang terpencil, kadang untuk akses listrik saja masih sulit ya, sehingga buru-buru untuk menerapkan teknologi yang terbaru. Ini yang masih menjadi kesenjangan digital ya. Kemudian bisa saja adanya keterbatasan keterampilan dari tenaga pendidik. Jadi kalau misalnya masih para pendidiknya itu tidak mampu untuk menggunakan teknologi atau menggunakan inovasi yang terbaru, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan intensif bagi para pendidik tersebut. Tentu saja harapannya bisa juga dilaksanakan penguatan infrastruktur dan tidak lupa juga berkolaborasi dengan sektor swasta ya atau sektor industri, sehingga hambatan-hambatan yang tadi disampaikan itu dapat diatasi. Lalu bagaimana dengan dukungan pemerintah? Nah, pemerintah sendiri mendukung melalui berbagai kebijakan ya, antara lain seperti kurikulum Merdeka Belajar, kemudian regulasi lainnya itu memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan teknologi di pendidikan vokasional. Jadi kolaborasi dengan industri dan masyarakat itu sangat diperlukan untuk menciptakan akses yang lebih merata.
dan relevansi kurikulum jika disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Nah, untuk subchapter 2.1, ini akan berbicara tentang model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model (TAM) yang disampaikan oleh Fred Davis. Jadi seperti diagram yang ditampilkan di presentasi ini, maka faktor utama dari penerimaan teknologi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah perceived usefulness atau manfaat yang dirasakan. Bagaimana keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan kerja atau produktivitas. Yang kedua adalah perceived ease of use. Jadi bagaimana kemudahan penggunaan, tingkat kemudahan di dalam memahami, di dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi manfaat serta kemudahan penggunaan ini merupakan faktor paling utama terkait dengan penerimaan teknologi oleh seorang individu. Nah, kalau kita mengaitkannya dengan konteks pendidikan nasional, maka teknologi seperti simulasi berbasis virtual reality atau platform e-learning itu akan lebih mudah diadopsi saat para pengguna merasa bahwa memang teknologi tersebut itu bermanfaat. Jadi selain bermanfaat juga mereka mudah dalam mempelajari, mudah dalam menggunakan. Karena ada kalanya walaupun bermanfaat, tetapi kalau teknologi tersebut rumit di dalam implementasinya, maka cenderung akan menghadapi penolakan atau menghadapi resistansi ya. Untuk dapat meningkatkan penerimaan teknologi di institusi, maka institusi dapat yang pertama memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu ramah pengguna ya, dalam artian mudah untuk digunakan, tidak sulit dipelajari. Yang kedua tentu saja memberikan pelatihan kepada para pendidik dan kepada para siswanya. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan pemahaman atau manfaat melalui demonstrasi atau melalui uji coba. Untuk subchapter 2.2 akan membahas tentang teknologi enhanced learning atau pembelajaran berbasis teknologi. Jadi pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi enhanced learning ini menggunakan alat digital seperti perangkat lunak pembelajaran, simulasi atau LMS untuk meningkatkan proses pendidikan. Jadi dengan menggunakan teknologi ini dapat memungkinkan pembelajaran interaktif, fleksibel, kemudian adaptif dengan menggunakan apa saja, menggunakan modul digital, menggunakan simulasi dan menggunakan atau mengintegrasikan pembelajaran jarak jauh. Manfaatnya dalam pendidikan vokasional, maka teknologi enhanced learning ini mendukung pengembangan keterampilan praktis dalam lingkungan simulasi yang aman dan terkendali ya. Jadi penggunaan perangkat simulasi untuk misalnya teknik mesin atau untuk perawatan kesehatan. Jadi dengan menggunakan pendekatan tersebut itu memungkinkan siswa untuk belajar dalam simulasi lingkungan yang nyata dengan risiko yang minimal ya. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman melalui visualisasi yang lebih kompleks. Lalu kompetensi yang dibutuhkan oleh peran pendidiknya, kompetensi yang dibutuhkan dan peran pendidiknya itu seperti apa? Jadi yang pertama, untuk dapat menerapkan teknologi enhanced learning dengan baik di sekolah atau institusi, maka siswa harus memiliki literasi digital. Jadi mereka harus paham dulu ya, dapat menggunakan teknologi atau mau untuk belajar penggunaan teknologi yang baik. Kemudian mereka juga mampu untuk menganalisis data, kemudian dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Dan dari sisi pendidik, dalam hal ini peran pendidik, itu mereka akan menjadi fasilitator. Jadi bagaimana mereka dapat merancang pengalaman belajar yang memanfaatkan teknologi, kemudian dapat memberikan feedback berbasis data, dan memastikan bahwa siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk chapter 2.3 akan membahas tentang big data dan analisis data dalam pendidikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang big data dalam pendidikan, big data ini digunakan untuk menganalisis pola belajar siswa, kemudian hasil pembelajarannya dan efektivitas dari suatu program pendidikan. Dalam pendidikan vokasional sendiri, data dari platform pembelajaran atau simulasi itu dapat membantu untuk memahami kesulitan siswa dan dapat memberikan feedback yang terarah dan personal. Nah, manfaatnya apa di dalam perencanaan dan evaluasi?
Jadi big data ini memungkinkan institusi pendidikan untuk merancang kurikulum berbasis data yang relevan, jadi sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan melakukan analisis pada tren pasar kerja dan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan, itu akan membantu institusi untuk memastikan bahwa siswa dapat mempelajari kompetensi yang sesuai. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program, tingkat kelulusan siswa, serta hubungan antara pendidikan dan peluang kerja. Nah, untuk kompetensi dan peran pendidiknya seperti apa? Jadi sama seperti tadi, para pendidik itu harus menguasai literasi data ya, jadi familiar dengan penyusunan data, pengolahan data, seperti kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data untuk pembelajaran. Jadi dengan demikian maka mereka dapat menggunakan big data untuk memberikan feedback berupa masukan atau berbasis bukti kepada para siswa yang nantinya akan membantu strategi belajar dan memastikan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, untuk subchapter yang ketiga, yaitu untuk tren pengembangan, maka di sini ada dua subchapter tambahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah teknologi pendidikan berbasis VR, virtual reality dan augmented reality. Jadi kenapa sih saat ini itu lagi rame berbicara tentang VR atau AR misalnya. Jadi kalau kita berbicara tentang simulasi, maka pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya virtual reality. Karena VR ini menciptakan lingkungan virtual yang imersif untuk simulasi pelatihan tanpa resiko atau boleh dibilang minim resiko lah. Sedangkan AR atau augmented reality itu menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata, sehingga dapat memberikan visualisasi atau informasi tambahan. Nah, kedua teknologi ini memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman secara langsung dalam artian melalui simulasi seperti pelatihan teknis, perawatan kesehatan, atau misalnya instalasi listrik, tanpa risiko kecelakaan atau misalnya kerusakan. Karena mereka melakukannya itu semua berdasarkan simulasi ya, disimulasikan lewat perangkat lunak tertentu. Manfaatnya apa untuk pendidikan vokasional? Jadi VR dan AR ini mendukung pelatihan keterampilan teknis melalui simulasi realistis yang memungkinkan siswa untuk melaksanakan praktek tugas-tugas kompleks dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Jadi sama seperti tadi, VR itu dapat digunakan untuk simulasi operasi mesin atau prosedur medis, sementara AR dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada peralatan nyata untuk panduan teknis dan keselamatan. Nah, dengan menggunakan kedua teknologi tersebut, itu dapat meningkatkan kompetensi siswa untuk mempersiapkan menghadapi tantangan dunia kerja ya. Sehingga dengan VR dan AR itu dapat memungkinkan pengajaran yang lebih efisien dan mengurangi kebutuhan akan harus menyediakan peralatan atau infrastruktur fisik yang lebih mahal. Jadi harapannya sih dengan VR dan AR itu dapat memberikan pelatihan yang lebih inklusif dan adaptif sesuai dengan relevansi industri atau sesuai dengan kebutuhan industri yang modern. Nah, kemudian untuk subchapter 32 akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan Machine Learning atau pembelajaran berbasis mesin. Nah, perannya apa di dalam pendidikan? Jadi AI dan Machine Learning ini dapat digunakan untuk menganalisis big data yang tadi sempat dibahas di awal, kemudian dapat melakukannya untuk melakukan personalisasi pengalaman belajar siswa. Jadi nanti menggunakan AI itu dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta dapat menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, sementara machine learning itu memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerja berdasarkan data training yang dia terima. Lalu, biasanya AI dan ML ini digunakan untuk pembelajaran adaptif dan pemberian umpan balik atau feedback secara otomatis ya. Jadi AI itu mendukung pembelajaran adaptif, di mana materi pembelajaran nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Lalu selain itu juga AI dapat memberikan feedback otomatis kepada siswa dengan melakukan penilaian tugas misalnya atau penilaian ujian. Kemudian dia juga dapat mempercepat proses evaluasi dan memberikan saran untuk perbaikan tanpa intervensi langsung dari pendidik atau pengajar ya. Penerapannya di dalam pendidikan vokasional, maka AI dan ML ini dapat diterapkan melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam sistem penilaian otomatis dan analisis data dari simulasi ya.
Dalam kenyataannya memang saat ini penerapan dari AI dan ML di berbagai institusi di Indonesia itu masih relatif lebih kurang kalau kita bandingkan dengan tren yang sebelumnya, yaitu VR dan AR. Tetapi kalau melihat dari perkembangan teknologi saat ini, maka kedepannya implementasi dari artificial intelligence dan machine learning ini akan menjadi sebuah hal yang umum ya, hal yang akan banyak dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan karena manfaatnya memang sangat banyak. Jadi teknologi ini juga dapat digunakan untuk pelatihan industri 4.0 untuk menganalisis data operasional dari perangkat dan mesin. Jadi dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah teknis dengan menggunakan perangkat berbasis AI. Nah, ada 4 poin kesimpulan di sini. Yang pertama adalah peran transformasional teknologi dalam pendidikan vokasional. Jadi berbagai integrasi teknologi yang sudah dibahas tadi di dalam pendidikan vokasional itu akan menciptakan atau telah menciptakan perubahan mendalam pada metode pengajaran, kemudian dalam desain kurikulum, serta persiapan infrastruktur dari masing-masing institusi. Karena teknologi-teknologi tersebut seperti VR, AR, AI, IoT, itu memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih profesional, yang lebih relevan dengan industri, kemudian memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan teknis dalam lingkungan simulasi yang aman dan realistis ya. Kesimpulan yang kedua adalah tantangan implementasi teknologi di pendidikan vokasional. Jadi meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ada kalanya implementasinya itu menghadapi tantangan. Tantangannya apa saja? Tantangannya kadangkala keterbatasan infrastruktur, kadangkala ada penolakan dari institusi atau dari pendidik, atau mungkin dari siswa juga menolak misalnya. Kemudian adanya juga kebutuhan untuk pelatihan intensif, karena namanya juga teknologi baru, maka para pendidik mungkin yang tidak familiar, tidak tahu cara menggunakannya kan harus diberikan pelatihan. Jadi tantangan-tantangan tersebut itu memerlukan pendekatan holistik yang akan melibatkan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas, dan kolaborasi antar sektor ya. Yang kesimpulan yang ketiga adalah pentingnya dukungan kebijakan dan infrastruktur. Jadi peran pemerintah dan institusi ini sangat penting untuk memastikan kesuksesan integrasi teknologi. Jadi kebijakan seperti Merdeka Belajar dan investasi dalam infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil itu harus diperkuat sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses teknologi dan mendorong inklusivitas pendidikan vokasional. Dan kesimpulan yang terakhir, yang keempat adalah teknologi sebagai pendorong kompetensi di abad ke-21. Jadi teknologi dalam pendidikan vokasional tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Penggunaan big data dan artificial intelligence juga nanti akan meningkatkan efektivitas pendidikan dalam memberikan feedback yang personal dan terutama berbasis data. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.